Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rifaatul Maulidah MPPIS yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 4 untuk menyampaikan materi mengenai perkembangan fisika pada masa Islam. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu Maya Anitasa NPM 202153028, Rita Yulia Yulestari Rizky Utami NPM 202153032, dan Muhammad Gilang Ramadan NPM 202153087. Outline yang akan kami bahas, yang pertama, faktor yang mempengaruhi ilmuwan barat bermunculan pada masa kejayaan Islam. 2. Cara Al-Batani mengetahui jarak bumi dengan matahari dan mengukur keliling bumi. 3. Penemuan konsep perhitungan geometri. 4. Alasan Al-Kindi menolak konsep Aristoteles. 5. Konsep refleksi cahaya oleh Al-Kindi. 6. Teori keseimbangan hidrostatika Al-Khazini. 7. Al-Khazini menemukan konsep hukum gravitasi. 8. Penetapan arah laluan pergerakan matahari, bulan, dan planet oleh Abdurrahman Al-Sufi. 9. Cara Abdurrahman Al-Sufi menemukan kedudukan, jarak, dan warna bintang. 10. Alat pengukur sudut Al-Khuzandi. 11. Awal mula Ibnu Yunus menemukan ilmu antariksa. Dan terakhir, penemuan Ibnu Al-Haytham terkait konsep fisika. Faktor yang mempengaruhi ilmuwan barat bermunculan pada masa kejayaan Islam. Ada banyak faktor yang saling mempengaruhi kemunduran sains di dunia Islam saat itu. Misalnya bukti yang diajukan Salina bahwa sekitar abad 16, faktor-faktor luar berperan besar dalam melemahkan kemajuan sains di dunia Islam. Seperti perpecahan politik di kalangan mereka sendiri, peperangan dengan dunia barat, kolonialisasi barat untuk mencari sumber-sumber kekayaan baru di negeri muslim, dan lain-lain. Akibatnya, institusi-institusi bergantung sepenuhnya pada penemuan-penemuan saintifik asing. Pertama, kritik dari Al-Ghazali yang menentang pengaruh dari filsafat Yunani yang menjunjung tinggi logika dalam penalaran ilmu dalam perasaan dunia Islam. Kendati Ibnu Rus bersikeras bahwa tidak ada kontradiksi antara filsafat Avicenna dan Al-Farabi dengan ajaran agama, Al-Ghazali tetap menyatakan perang terhadap pengaruh filsafat Yunani dan menginginkan pemurnian ajaran agama Islam. Pemurnian ini membawa Islam mengalami kemunduran yang drastis sehingga jarang sekali menghasilkan ilmuwan-ilmuwan yang besar. Kedua, serbuan dari bangsa Mongol yang akhirnya meluluhlantahkan Baghdad bersama dengan perpustakaan sekaligus pusat pengetahuan paling lengkap saat itu, yakni Bait al-Hikmah. Untungnya, ratusan ribu manuskrip dari Bait al-Hikmah sempat diselamatkan oleh Al-Tusi ke Observatorium Marageh, Azerbaijan, yang kemudian menjadi sumber referensi dan inspirasi para ilmuwan Eropa pada zaman Renaissance dan Enlightenment. Cara Al-Batani mengetahui jarak bumi dengan matahari dan mengukur keliling bumi. Di sini ada cara Al-Batani untuk mengetahui jarak bumi dengan matahari dan mengukur keliling bumi, yaitu ketika ia melanjutkan pendidikannya di Raqqa. Ia memikirkan tentang astronomi dan melakukan penelitian dengan mengelilingi bumi dalam waktu yang lama. Dan buah dari pemikiran serta penelitiannya itu, ia mendapatkan penemuan cemerlang seperti mengetahui jarak bumi dengan matahari dan mengukur keliling bumi. Al-Batani ini melakukan penelitian tersebut selama 42 tahun. Buah pikirnya di bidang astronomi yang mendapat pengakuan dunia adalah lamanya bumi mengelilingi matahari. Berdasarkan perhitungannya, ia menyatakan bahwa bumi mengelilingi pusat tata surya dalam waktu 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Perhitungannya mendekati dengan perhitungan terakhir yang dianggap lebih akurat. Al-Batani juga menemukan bahwa garis bujur terjauh matahari mengalami peningkatan sebesar 16,47 derajat. Sejarah perhitungan yang dilakukan oleh Ptolemy. Ini membuahkan penemuan yang penting mengenai gerak lengkung matahari. Bukan hanya itu, ia juga menentukan secara akurat kemiringan ekliptika
panjangnya musim, dan orbit matahari, serta menentukan sebuah orbit bulan, juga planet, dan menetapkan teori baru untuk menentukan sebuah kondisi kemungkinan terlihatnya bulan baru. Lalu ada penemuan konsep perhitungan geometri. Dalam melakukan perhitungan, Al-Khawarizmi tidak sendiri melakukannya, tetapi dengan para ilmuwan yang lainnya. Serta perhitungannya juga berdasarkan pengembangan ilmu yang sebelum-sebelumnya sudah ada, yaitu menggunakan tujuan utama dari kitab Al-Ustubusat, The Elements, hasil karya Euclid tentang geometri. Mengenai realisasi perhitungan kedudukan bintang kurang dijabarkan, tetapi dikatakan bahwa beliaulah merupakan orang pertama yang membuat dan menerbitkan tabel persamaan geometri yang di dalamnya terdapat sin, cos, dan tangen, sehingga dapat dijadikan sebagai landasan utama dalam perhitungan astronomi berkaitan dengan kedudukan bintang-bintang. Alasan Al-Kindi menolak konsep Aristoteles. Konsep optik Aristoteles menyatakan penglihatan merupakan bentuk yang diterima mata dari objek yang sedang dilihat. Sedangkan menurut Al-Kindi, penglihatan justru ditimbulkan akibat adanya daya pencahayaan yang berjalan dari mata ke objek dalam bentuk kerucut radiasi yang padat. Jadi ditentangnya argumen Aristoteles karena objek dapat dilihat bukan hanya ketika sampai mata, tetapi akibat adanya pembiasan cahaya yang kemudian diteruskan ke retina dan diproyeksikan menjadi bidang kerucut. Konsep refleksi cahaya oleh Al-Kindi. Al-Kindi merupakan ilmuwan pertama yang mencurahkan pemikirannya untuk mengkaji ilmu optik pada 801 sampai 873 Masehi. Hasil kerja kerasnya mampu menghasilkan pemahaman baru tentang refleksi cahaya serta prinsip-prinsip persepsi visual. Buah pikirannya ini terekam dalam kitab yang berjudul De Radix Stellarum. 14 teori-teori yang dicetuskan oleh Al-Kindi tentang ilmu optika telah menjadi hukum-hukum perspektif di era Renaissance Eropa. Teori keseimbangan hidrostatika Al-Hajini. Al-Hajini atau Abdurrahman Al-Hajini merupakan salah seorang saintis terbesar sepanjang masa. Al-Hajini ini dikenal memiliki otak yang brilian. Dari seorang budak, ia menjadi seorang ilmuwan yang memiliki pengaruh besar sampai-sampai pemikirannya itu berpengaruh kuat dalam perkembangan sains di barat. Al-Hajini melahirkan banyak teori sains, salah satunya teori keseimbangan hidrostatika. Yang dicetuskannya telah mendorong penciptaan peralatan ilmiah. Ia berhasil menemukan 7 peralatan ilmiah. Al-Kazini menemukan konsep hukum gravitasi. Al-Kazini menguasai ilmu astronomi, fisika, biologi, kimia, matematika, serta filsafat. Dia telah memberikan kontribusi bagi perkembangan sains modern. Salah satunya yaitu ada pada kitab Mizan al-Hikmah atau Balance of Wisdom, buku yang mengungkapkan bagian penting fisika alam. Dalam buku Mizan al-Hikmah atau Balance of Wisdom dijelaskan secara detail pemikiran dan teori yang diciptakan tentang keseimbangan hidrostatis, konstruksi, dan kegunaan teori statistika atau ilmu keseimbangan hidrostatis dan gravitasi. Al-Kazini dan ilmuwan muslim lainnya merupakan yang pertama kali mengeneralisasikan teori gravitasi dan mereka juga yang pertama kali menerapkannya dalam benda 3 dimensi. Mereka telah melahirkan ilmu gravitasi yang kemudian berkembang di Eropa. Jelas, di sini Isaac Newton sangat terlambat menemukan teori gravitasi. Di dalam bukunya Philosophia Naturalis Principia
matematika yang dipublikasikan tahun 1687, yaitu 500 tahun lebih setelah buku Al-Khazini membahas hal yang sama. Penetapan arah laluan pergerakan matahari, bulan, dan planet oleh Abdurrahman Al-Sufi. Pada dasarnya, Abdurrahman Al-Sufi melakukan pengamatan karena ingin mengidentifikasikan awan Magellan besar yang terlihat dari Yaman. Dalam menentukan arah laluan pergerakan matahari, bulan, dan planet, Abdurrahman Al-Sufi menggunakan astrolabe, yaitu instrumen yang sangat beragam dengan operasi fundamentalnya yang banyak. Seiring perkembangan dan penyempurnaan astrolabe, semua operasinya menggunakan hubungan antara gerakan nyata bintang-bintang, yaitu bintang-bintang yang terlihat dari garis lintang tertentu di bumi dan pada waktu tertentu. Dengan memanfaatkan astrolabe ini, para astronom kemudian mampu menentukan waktu berdasarkan posisi matahari dan bintang-bintang. Cara Abdurrahman Sufi menemukan kedudukan, jarak, dan waktu bintang. Al-Sufi merupakan orang pertama yang mencatat pengamatannya atas galaksi Andromeda. Galaksi ini membantu menemukan fungsi tambahan dari penggunaan astrolabe, di mana astrolabe ini merupakan instrumen klasik astronomi yang sering digunakan untuk menentukan posisi benda langit tanpa menghitung. Sehingga Al-Sufi juga menemukan fungsi tambahan dari penggunaan astrolabe yang dijelaskan lebih dari 1000 kegunaan di area semacam astronomi, horoskop, astrologi, navigasi, kiblat, waktu sholat, dan lain-lain. Berdasarkan data tersebut, Abdurrahman Sufi menemukan ataupun melakukan penelitian itu dengan cara mengamati dan observasi dengan waktu yang cukup lama. Alat pengukur sudut Al-Hujandi. Alat ini merupakan alat yang pertama kali dibuat oleh Al-Hujandi. Alat ini dikenal dengan sektan mural. Alat ini berfungsi untuk mengukur kecondongan dataran garis ekliptika secara lebih akurat. Cara Al-Hujandi menghitung kemiringan ataupun kecondongan gerhana itu dengan cara mengamati serangkaian transit yang dilakukan pada 2 musim, yaitu pada musim panas dan musim dingin, sehingga memperoleh nilai kemiringan yang berbeda di 2 titik tersebut. Nilai kemiringan yang berbeda dari ekliptika ini bukan karena rusak atau cacat alat sektan mural tersebut, tapi kemiringan dari ekliptika sendiri yang tidak konstan atau berubah-ubah. Sektan mural milik Al-Hujandi telah sanggup membuat rincian secara per detik. Padahal sebelumnya, peralatan hitung jarak serupa hanya bisa memaparkan perhitungan dalam skala derajat dan menit. Awal mula Ibnu Yunus menemukan ilmu antariksa. Awal mula Ibnu Yunus menemukan ilmu tentang benda-benda langit atau yang sekarang biasa kita sebut ilmu antariksa adalah dengan keberhasilan Ibnu Yunus menemukan pendulum yang digunakan untuk mengetahui detik-detik waktu dalam meneropong benda-benda angkasa, seperti halnya bandul dalam jam dinding. Nah, dengan meneropong benda-benda angkasa tersebut, Ibnu Yunus menemukan ilmu tentang bagaimana benda-benda langit atau yang sekarang kita sebut dengan benda luar angkasa. Penemuan Ibnu Al-Haytham terkait konsep fisika. Karyanya Ibnu Al-Haytham tentang konsep fisika, yaitu optik, dilihat dari hasil eksperimennya yang telah dilakukannya seperti eksperimen lensa dengan menggunakan lensa dan cermin cekung yang dibuatnya dengan mesin bubut. Eksperimennya tergolong berhasil saat ia menemukan titik fokus sebagai tempat pembakaran terbaik. Saat itu, ia berhasil mengawinkan cermin-cermin bulan dan parabol. Semua sinar yang masuk dikonsentrasikan pada sebuah titik fokus sehingga menjadi titik bakar. Selain masalah cahaya dan atmosfer, Ibnu Al-Haytham juga melakukan banyak eksperimen yang mengenai kamera obscura atau metode kamar gelap, gerak rektilinear cahaya, sifat bayangan, penggunaan lensa,
dan beberapa fenomena optikal lainnya. Metode kamar gelap dilakukan saat gerhana bulan terjadi. Kala itu, ia mengintip citra matahari yang setengah bulat pada sebuah dinding yang berhadapan dengan sebuah lubang kecil yang dibuat pada tirai penutup jendela. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai perkembangan fisika pada masa Islam. Terima kasih sudah menyimak video dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih banyak kekurangan dan kekeliruan. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan dilakukan di kolom komentar yang akan dipandu oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.